Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Ketemu lagi dengan saya, Rini Nurrahayu, di pembelajaran IPA. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dapatkah kalian menyebutkan terdiri dari apa saja sih makhluk hidup itu? Nah, ya, betul sekali. Makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, maupun manusia. Dengan pengamatan sederhana, umumnya kita dapat membedakan benda hidup dan benda mati. Sebagai contoh, jika kita menanam sebutir biji, maka kelama-kelamaan biji tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil, dan selanjutnya menjadi tanaman yang akan lebih besar. Akan tetapi, jika kita menanam selembar plastik, maka plastik itu tidak akan tumbuh seperti pada biji. Nah, itulah yang menjadikan makhluk hidup berbeda dengan benda tak hidup. Langsung saja kita ke ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan adalah pertambahan massa dan volume yang tidak dapat balik atau irreversible dan dapat diukur. Itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Nah, ini ada pertumbuhan ya. Dari bayi ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa, jadi bapak-bapak dan lansia. Ini orang tua, kakek. Lanjut, yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian karena adanya rangsangan. Nah, perpindahan seluruh bagian tubuh terjadi pada manusia dan sebagian besar hewan. Gerak pada manusia dan hewan itu jelas tampak terlihat. Ya. Ini adalah contoh kupu-kupu, dia bergerak menggunakan kedua sayapnya. Sedangkan manusia itu bergerak dengan menggunakan kedua kakinya. Nah, ini dia berlari ya. Lanjut, yang ketiga adalah bernafas. Bernafas itu adalah pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan, sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai iat sisa. Nah, setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia itu pasti bernafas meskipun menggunakan cara dan alat pernafasan yang berbeda-beda. Nah, di sini manusia itu bernafas dengan paru-paru. Kalau hewan contohnya ikan, dia bernafas dengan insan. Nah, sedangkan tumbuhan itu bernafas dengan stomata pada daun dan lentisel pada batang. Nah, di sini ada reaksi respirasi. Nah, ini adalah reaksinya. C6H12O6 itu adalah gula atau glukosa ditambah 6O2 itu adalah oksigen menjadi 6H2O air ditambah 6CO2 itu karbon dioksida tambah energi. Lanjut, yang keempat adalah memerlukan energi. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, serta untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, tumbuhan hijau itu merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu pengubah zat anorganik, karbon dioksida dan air menjadi zat organik, itu glukosa atau karbohidrat dan gas oksigen. Berikut adalah reaksi fotosintesis, itu 6CO2 karbon dioksida ditambah 6H2O itu air dengan bantuan cahaya matahari, klorofil, menghasilkan C6H12O6 itu gula atau glukosa, sehingga menghasilkan 6O2 itu adalah oksigen. Nah, oleh karena itu tumbuhan hijau dapat menghasilkan makanannya sendiri, maka tumbuhan hijau itu disebut dengan autotrof ya. Terus manusia dan hewan itu tergolong makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Ya. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang itu disebut dengan iritabilitas. Nah, rangsangan itu dapat berupa sentuhan, cahaya, rasa, dan suara. Ya.
Manusia dan hewan memiliki sistem saraf dan alat indera dalam menanggapi adanya rangsangan. Nah, sebagai contoh, di sini ada tumbuhan putri malu ya. Ketika tumbuhan putri malu ini disentuh, dia akan mengatupkan daunnya. Itulah, maka dia peka terhadap rangsang. Rangsangannya apa? Sentuhan. Yang keenam adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Nah, di sini ada 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ini ada contohnya. Di sini contohnya paruh burung. Di sini paruhnya berbeda-beda antara itik, elang. Nah, ini walaupun burung, elang, pipit, dan pelatuk itu ciri paruhnya berbeda-beda dan jenis makanannya berbeda-beda. Seperti ini contohnya. Misal, di sini ada burung elang. Jenis makanannya adalah ular, ayam, kelinci, dan sebagainya. Nah, ciri paruhnya itu adalah paruh tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk menggoyak makanan yang berupa daging. Nah, ini untuk mencopek-copek daging. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, di sini ada contohnya onta. Di punuknya, onta itu mempunyai punuk berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, contohnya di sini adalah bunglon. Ya, dia mimikri berubah warna ketika dia merasa dirinya terancam oleh musuh. Yang ketujuh, berkembang biak atau reproduksi. Nah, makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ya, di sini reproduksi dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Yang pertama kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak didahului perkawinan atau peleburan sel-sel kelamin. Pada perkembangan vegetatif, individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, di sini ada contoh akar tinggal. Di sini ada tanaman jahe itu dengan akar tinggal atau rizoma. Itu ada bawang merah itu dengan umbi lapis. Nah, ada singkong untuk umbi batang dan ada wortel itu adalah umbi akar. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang didahului dengan proses perkawinan atau peleburan sel kelamin jantan berupa sperma dan sel kelamin betina itu berupa ovum. Ya, pada tumbuhan dilakukan dengan bunga dan biji. Nah, contohnya di sini pada tanaman mangga, rambutan, dan jagung. Nah, pada hewan itu dengan cara ovipar itu bertelur, contohnya ayam. Vivipar itu melahirkan, contohnya gajah. Dan ovovivipar itu bertelur dan melahirkan, contohnya ular dan hiu. Yang terakhir itu mengeluarkan zat sisa. Setiap proses metabolisme pada makhluk hidup itu pasti akan menghasilkan zat sisa. Zat sisa ini merupakan zat yang tidak diserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena berbahaya bila tertimbun dalam tubuh dan dapat meracuni tubuh kita. Nah, berdasarkan proses kegiatan tubuh dan hasilnya, pengeluaran zat sisa dapat dibedakan menjadi yang pertama ada ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan, itu berupa keringat dan urin. Yang kedua, defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Ya. Yang ketiga, ekspirasi, yaitu pengeluaran zat sisa respirasi berupa karbon dioksida melalui hidung. Nah, yang keempat ada gutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi adalah 8 ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama ada tumbuh dan berkembang, yang kedua bergerak, yang ketiga bernafas, yang keempat memerlukan energi, yang kelima peka terhadap rangsang, yang keenam beradaptasi, yang ketujuh berkembang biak atau reproduksi, dan yang kedelapan mengeluarkan zat sisa. Nah,
Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.